Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan dengan tema Apa katamu siapa aku ini? Berdasarkan Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga 23. Saudara, apa yang akan kita lakukan jika kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia tinggal sesaat lagi? Tentu kita tidak akan buang-buang waktu melakukan banyak hal yang tidak penting. Sebaliknya, kita akan memakai waktu sebaik-baiknya. Saat terakhir Yesus berada di dunia sudah sangat singkat. Ia perlu waktu untuk berkumpul bersama dengan para muridnya, sebab masih sangat banyak pelajaran yang perlu disampaikan kepada mereka. Masih begitu banyak yang perlu diajarkan kepada mereka. Nah, karena itulah Yesus menarik diri ke wilayah Kaisarea Filipi, yang letaknya sekitar 25 mil di sebelah timur laut Danau Galilea. Wilayah itu adalah berada di luar wilayah Herodes Antipas yang menjadi penguasa wilayah Galilea. Dan Kaisarea Filipi berada di wilayah Filipus Tetrach. Penduduknya sebagian besar bukan orang Yahudi. Jadi Yesus tentu akan mendapat keleluasaan dan ketenangan untuk mengajar para muridnya di sana. Di Kaisarea Filipi yang sepi dari kerumunan orang banyak, Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut mereka siapakah dia sebenarnya? Dia harus tahu dengan pasti sebelum berangkat ke Yerusalem dan menghadapi salib. Apakah setiap orang dari para muridnya tahu dan mengenal siapakah dia sesungguhnya? Ia tidak mengajukan pertanyaan secara langsung, tetapi pelan-pelan mengarahkannya. Ia mulai bertanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Maksudnya ialah dirinya sendiri. Apa yang para murid tahu dan dengar tentang diri Yesus? Lantas mereka menjawab, sebagian orang berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali. Herodes Antipas yang sudah membunuh Yohanes Pembaptis bukanlah orang satu-satunya yang menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat hebat, sehingga mungkin saja dia sudah bangkit dari kematian. Sebagian orang lagi berkata bahwa Yesus adalah Nabi Elia. Dengan berkata begitu, mereka mau katakan bahwa Yesus itu sungguh besar, malahan yang terbesar dari antara para nabi. Sebab Nabi Elia selalu dianggap sebagai sosok yang berada di puncak barisan para nabi. Mereka juga ingin berkata bahwa Yesus adalah pembuka jalan bagi Mesias. Sampai hari ini umat Yahudi masih menanti-nantikan kedatangan Nabi Elia sebelum datangnya Mesias. Dan sampai hari ini mereka masih tetap menyediakan sebuah kursi yang kosong untuk Nabi Elia setiap kali merayakan Paskah. Sebab jika Elia datang, maka Mesias tidak lama lagi pun segera muncul. Jadi orang memandang Yesus sebagai pemberita kedatangan Sang Mesias. Sebagian orang berkata lagi bahwa Yesus itu adalah Nabi Yeremia. Yeremia mendapat tempat yang sangat penting di dalam pengharapan umat Israel. Mereka percaya bahwa sebelum umat itu dibuang ke Babel, Nabi Yeremia sudah mengambil tabut perjanjian dan mezbah pembakaran ukupan dari bait suci, lalu menyembunyikannya di sebuah gua yang sepi di Gunung Nebo. Dan menurut kepercayaan mereka, menjelang kedatangan Mesias, Yeremia akan datang kembali untuk membawa lagi benda-benda suci itu, sehingga kemuliaan Allah akan datang lagi kepada umat Israel. Itulah beberapa jawaban yang diberikan oleh para murid ketika dipertanyakan kepada mereka siapakah Yesus sebenarnya. Sesudah mendengar jawaban dari para muridnya, lantas Yesus mengajukan pertanyaan yang paling penting. Tetapi apa katamu sendiri, siapakah aku ini? Pertanyaan ini mungkin menyentak dan mengejutkan mereka. Lalu Petrus secara spontan menjawab dan mengucapkan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan jawaban Petrus ini, Yesus menjadi yakin
bahwa pekerjaannya di dunia pasti aman dan pasti akan terus dilanjutkan. Sebab paling sedikit sudah ada satu orang yang memahami dan mengertinya. Saudara, sungguh menarik ketiga Injil sinoptik mencatat jawaban Yesus menurut versi masing-masing. Dalam Injil Matius, Petrus itu menjawab pertanyaan Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Di dalam Injil Markus, jawaban Petrus adalah yang paling singkat dari semua yang lain. Dan jawaban di dalam Injil Lukas, Mesias dari Allah. Perhatikanlah, setiap penulis menuliskan ucapan Petrus menurut versi masing-masing. Namun intinya tetap sama, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang Allah janjikan kepada umatnya. Yesus merasa lega sekarang, sebab paling sedikit ada satu orang yang sudah mengenalinya sebagai Mesias, orang yang diurapi Allah, Anak Allah yang hidup. Istilah Mesias berasal dari kata Mashiach di dalam bahasa Ibrani, sama pula dengan Kristus di dalam bahasa Yunani, artinya orang yang diurapi. Raja-raja pada zaman dahulu ketika mereka naik takhta, kepalanya diurapi dengan minyak zaitun. Mesias atau Kristus adalah raja yang diutus Allah untuk memerintah atas seluruh umat manusia. Nah, saudara, sampai hari ini pertanyaan tentang siapakah Yesus masih terus saja dipertanyakan orang. Ada yang berkata dan mengakui Yesus sebagai salah satu dari antara para nabi. Inilah pengakuan umat Islam terhadap Yesus, bahwa dia adalah nabi yang hebat yang telah diutus Allah ke dalam dunia. Ada juga yang berkata bahwa Yesus itu Superman, manusia super, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Ada lagi yang berkata bahwa Yesus adalah manusia paling sempurna yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi manusia. Semua jawaban itu sama sekali tidak cukup dan tidak memadai bagi kita para pengikut Kristus. Sebab bagi kita, Yesus adalah Sang Mesias yang Allah utus untuk menyelamatkan dunia dan semua isinya. Pengakuan ini harus diucapkan dan diyakini oleh umat Kristiani sesudah mengenal dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tanpa perjumpaan pribadi, maka kita hanya mengenal Yesus dari jauh, hanya samar-samar, hanya mengulang dan meniru apa yang dikatakan oleh orang tua kita, oleh pendeta kita, oleh guru kita, oleh teman dekat kita. Nah, Yesus menuntut kita untuk mengenali dan mengakui Dia sebagai juru selamatku, sebagai Tuhanku, sebagai gembalaku, dan bukan hanya menurut apa kata orang. Pengakuan semacam ini hanya dapat keluar dari dalam hati kita apabila kita sudah bertemu dengan Yesus face to face, muka dengan muka secara pribadi. Sesudah mendengar jawaban Petrus itu, maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ayat 17. Petrus dikatakan berbahagia sebab ia sudah mengenal dan berjumpa dengan Yesus, Sang Mesias secara pribadi. Ini bukanlah hasil pemikiran Petrus sendiri, melainkan anugerah Allah. Sungguh benar, firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yohanes 15 ayat 16. Efesus pasal 2 ayat 8 mencatat, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Jadi, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal dan berjumpa dengan Yesus jikalau bukan karena Allah sendiri yang sudah memilih kita serta mempertemukan Yesus dengan kita secara pribadi. Sungguh bahagia kita semua yang sudah mengenal Yesus sebagai Sang Mesias. Kita tidak lagi menduga-duga atau mereka-reka, tetapi menjadi yakin sepenuh-penuhnya bahwa Yesus itulah Mesias Juru Selamat dunia. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepaskan juga di surga. Ayat 18 dan 19. Petrus atau Peter itu artinya batu. Pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias merupakan fondasi yang kokoh bagi hidup kita umatnya. Oleh karena itulah Yesus menetapkan Petrus sebagai fondasi untuk iman Kristiani. Di atas iman dan pengakuan Petrus inilah Tuhan akan membangun gerejanya, jemaatnya, umatnya. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus dan gereja sungguh sangat besar, luar biasa. Apa yang diikat oleh Petrus di dunia akan diikat juga di surga. Dan apa yang dilepaskan di dunia akan dilepaskan juga di surga. Inilah kuasa yang sangat besar dan karenanya harus dipakai dengan sangat hati-hati oleh gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Gereja tidak boleh bermain-main dengan kuasa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Sebab gereja harus mempertanggungjawabkan kuasa yang sudah dipercayakan itu nanti. Saudara, kita dapat dan harus mengatakan bahwa sungguh kita sangat berbahagia karena sudah dapat bertemu dan mengenali Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Sebab di dalam namanya, kita mendapatkan keselamatan dengan pasti tanpa keraguan. Bersama dengan Dia, kita pun dapat melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut untuk nantinya tiba di tujuan terakhir hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Berilah iman kepada kami semua, agar dapat melihat dan berjumpa dengan Yesus Putramu yang tunggal secara pribadi. Engkau sudah memanggil kami menjadi umat-Mu, biarlah kami boleh tetap setia menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Jangan biarkan kami terombang-ambing di dalam keraguan, untuk memandang dan mengakui Engkau sebagai Allah kami, dan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk mereka yang masih mengalami kebimbangan dalam imannya, berilah mereka keyakinan yang teguh, berjalan tanpa keraguan, melainkan tetap setia menjadi pengikut-Mu. Kami berdoa untuk para pekabar Injil di segala tempat. Pakai dan berkatilah pelayanan mereka di dalam menyebarkan Injil-Mu yang kudus. Lengkapi dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Biarlah gereja-Mu di mana saja tetap setia menjadi hamba-Mu dan alat di dalam rencana-Mu. Jangan biarkan gereja-Mu memakai kuasa yang diberikan dengan sembrono atau gegabah, melainkan dengan sangat hati-hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.